kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ageng dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan juga menyimak beragam videonya terkait talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang tampil di layar Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena nanti di akhir saya akan memandu bagaimana caranya mendapatkan talent DNA. Nah, Bapak Ibu apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar yang nanti akan dibantu oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian boleh dimunculkan pollingnya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk mengisi pollingnya. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join? Silakan. 30 detik ya ditunggu ya Bapak Ibu. Insya Allah masih ada yang belum punya nih. Dan ada yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Silakan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau yang belum punya diisi pollingnya terlebih dahulu. Baik, di sini mungkin masih ada yang baru pertama kali hadir dan belum punya ini ya apa namanya hasil report talent DNA-nya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu cara mengisi live tools talent DNA. Talented People, izin kami informasikan kembali dari acara kami akan mengumumkan satu pemenang yang akan mendapatkan free live tools talent DNA. Maka dari itu diharapkan aktif dan mengikuti acara ini hingga akhir.
Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin tahu bagaimana caranya, nanti di akhir akan Ageng pandu ya melalui website seperti itu. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah peran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Pamela sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Bu Astuti Yuni Nursasi atau bisa kita panggil Coach Yuni. Baik deh, Coach Yuni adalah seorang ASN, dosen keperawatan UI dan 3.0 coach. Dan tema kita pagi ini adalah cuek tapi perhatian, Insya Allah. Assalamualaikum Coach Pamela dan Coach Yuni, apa kabarnya? Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam, Ageng. Masya Alhamdulillah sudah Allah. hadir. Assalamualaikum, Coach Yuni. Salam, Mas Pamela. Selamat datang Ageng, Coach apa Yuni. kabar? Baik, sudah siap ya Coach untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom 5 talent dari Coach Yuni. Top 10-nya adalah energizer, kontemplatif, generous, developer, advisor, harmony, kontekstual, logical, affectionate, dan kolaborator. Dan untuk bottom 5-nya genuine, perfeksionis, signifikan, kompetitif, dan kolektor. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak atau Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu pada hari ini yaitu Coach Yuni. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan dilihat nih yang aktif, nanti akan dapat free live tools talent DNA. Dan harap mengikuti sampai akhir nanti karena akan ada yang menang untuk free live tools talent DNA. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide yang sudah tampil di layar Bapak atau Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, nanti akan ada sesi khusus di akhir untuk Ageng jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Pamela. Oke, terima kasih, Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Hari ini kita mendapat kehormatan nih untuk ada bersama Coach Yuni. Dan sebelum kita mulai perbincangan hari ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan
kok di dalam talent DNA ada 3 warna gitu ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada biru, dan sebetulnya ada filosofi di baliknya gitu ya, yang di mana boleh silakan Ageng, akan dijelaskan langsung oleh Dokter Ari Ginanjar. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action. dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 45. Oke, jadi menarik sekali tadi kita barusan saja belajar bahwa ada 3 tipe, yaitu drive, network, action, yang diindikasikan dari drive yaitu yang biru, apa yang mendorong kita maju, network diindikasikan di warna kuning, bagaimana kita menjalin hubungan, dan kemudian A-nya adalah action berwarna merah, bagaimana mengeksekusi. Dan menariknya di sini untuk Coach Yuni sendiri mayoritas ada di warna kuning gitu ya. Berarti memang secara natural dari top 10-nya mendorong Coach Yuni untuk menjalin hubungan. Boleh di sini, Coach Yuni masih ada, saya lihat spotlight-nya, sudah tidak ada di spotlight. Oke, sepertinya ada, isu sinyal, Coach Yuni masih adakah di Zoom? Iya, ya saya ini terlempar barusan ke spam. Apakah terdengar Oh, suara oke. saya? Yes, jelas terdengar. Terima kasih Maaf. Coach Yuni. It's okay. Dan di sini kita ada laporannya Coach Yuni. Boleh Coach Yuni izin, bisa dibacakan gambaran diri Anda, di reportnya seperti yang terpampang di layar. Eh, ini kayaknya saya belum bisa melihat screen yang dari Mas Ageng deh, Coach. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya bacakan ya. Jadi kalau dari hasil laporannya Coach Yuni, di reportnya dan Bapak Ibu yang belum pernah mengisi talent DNA, nanti misalkan sudah mengisi akan mendapat laporan seperti ini yang mendapat gambaran diri Anda. Yang di sini untuk Coach Yuni sendiri, gambaran dirinya adalah dikatakan Coach Yuni mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, membantu melayani dan memberi kepada orang lain, serta mengembangkan potensi orang lain. Coach Yuni juga mampu memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Hal lain, Coach Yuni juga mampu mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, memberikan dukungan moral kepada orang lain, serta melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita lihat di sini, seberapa ini relate dan seberapa ini akurat untuk untuk menggambarkan Coach Yuni? Eh, eh, Alhamdulillah ini sangat relate. Waalaikumsalam Pak Ari, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam Pak Ari. Iya ini sangat relate dengan menggambarkan diri saya. Ya, memang ini gitu. Apalagi saya memang cukup struggle itu untuk five bottom itu ternyata jadi benar sekali Mhm. menggambarkan bagaimana diri saya dan saya happy uh, melakukan hal-hal yang ada di top 10. Oke.
Sedikit putus-putus ya Coach Yuni. Maaf, ini saya sudah ini loh koneksinya menggunakan ini. Mohon maaf, Coach. Apabila apa terdengar jelas? Oh, nggak jelas Oke, ya. sekarang sedikit lebih baik, tapi tadi kurang jelas. Hmm, Boleh diulang sekali lagi, Iya, Coach Yuni, baik. kira-kira dari gambaran tadi, seberapa ini menggambarkan diri Coach Yuni? Ah, Coach Yuni masih adakah? Mungkin boleh di-off-kan kameranya dulu Saya, sebentar. Hmm. oh iya, iya, baik. Nanti ketika sudah stabil lagi, nanti kita on-kan kembali berarti ya. Coach Pamela, Oke. apakah sudah Yes. terdengar suara saya? Yes, sudah terdengar Coach Yuni. Boleh disampaikan kembali seberapa menurut Coach Yuni ini menggambarkan diri? Ya, baik dari hasil tekanan DNA ini, saya memang merasa tergambarkan dengan baik. Jadi kalau dari skala 1 sampai 5, ini skalanya 5. Jelas sekali menggambarkan karakter di mana saya enjoy menunjukkan atau secara otomatis itu terlihat pada kebiasaan saya sehari-hari dan itu sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran dan kebiasaan saya. I see. Mmm, nah, saya Halo? tadi kan dengar ya dari Ageng bahwa Coach Yuni itu adalah seorang dosen keperawatan juga gitu ya, seorang ASN. Kira-kira Coach Yuni boleh share tugas apa sih biasanya yang paling disukai sehari-harinya Coach Yuni? Ya, Mas Pem, ini halo, apakah terdengar? Terdengar Coach Yuni? Coach terdengar. Ya, Apakah suara saya juga terdengar untuk Coach Yuni? iya, 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 Tekus terdengar. Oke, boleh Coach Yuni share tadi ya sebagai dosen keperawatan gitu ya dan juga ASN, dan juga sebagai 3.0 coach. Boleh tuh Coach Yuni share tugas apa sih biasanya yang paling disukai? Iya, tugas-tugas yang paling saya suka itu cenderungnya apabila saya menjadi bagian di dalam tim dan saya bisa melakukan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya dan membuat kondisi di mana semua anggota tim itu bisa melakukan hal yang saling berhubungan dan mencapai tujuan. Itu yang membuat saya menyukai tugas tersebut gitu. Jadi ada interaksi. Iya, memang karena juga mayoritasnya tadi ya, mayoritas dari talent DNA-nya berwarna kuning. Jadi, eee, nggak heran bahwa untuk Coach Yuni itu sangat baik dalam, meng-arrange dan juga kayak menyatukan orang-orang, mencapai tujuan bersama, berkolaborasi. Kalau tugas yang paling sering bikin stres apa tuh Coach Yuni? Iya, paling bikin stres ini atau cukup struggle itu apabila saya harus bicara di depan orang banyak gitu, yang mungkin berpotensi untuk ada perbedaan pendapat gitu. Nah, di situ saya eh, cukup struggle untuk bisa melakukan itu sehingga perlu persiapan dan juga apabila saya harus memberikan feedback gitu ya, saya memikirkan bagaimana nih caranya supaya tidak sampai menjadi eh, patah hati gitu ya atau menjadi eh, jadi apa agak-agak down kalau misalnya saya memberikan feedback itu Coach Pam. Jadi saya cukup struggle apabila harus melakukan tugas-tugas yang seperti itu.
Jadi memang, kadang mungkin orang-orang harmoni seperti itu nih ya Coach ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang kalau sudah memiliki hasil talent DNA-nya dan sambil kita juga belajar, boleh sambil dilihat apakah mungkin punya beberapa talenta yang mirip ataupun sama dengan Coach Yuni yang bisa jadi, contoh-contoh perilakunya akan mirip gitu ya. Tadi menarik sekali dari Coach Yuni disampaikan bahwa memang tidak suka kalau ini adalah situasi yang menimbulkan konflik. Karena memang esensinya untuk Coach Yuni adalah seseorang harmoni yang suka damai ya. Bukan damai. Suka jadi kalau misalkan ada debat-debat lebih baik kayak tidak menjadi bagian dari itu gitu, Coach. Iya, Mhm. lebih baik mengalah, mengalah untuk menang. Oh, dan ngomong-ngomong Coach ini sekarang suaranya sudah jelas terdengar, misalkan mau on cam, feel free ya. Iya, siap Coach. Oke, nah itu jadi lebih enak nih ngobrolnya sekarang sudah bisa melihat langsung Coach Yuni, alhamdulillah sinyalnya pun sudah lancar. Eee, saya mau tanya juga nih untuk Coach Yuni, selama ini sepanjang karir yang sudah dilampaui Coach Yuni, apa sih adakah salah satu momen keberhasilan yang Coach Yuni paling banggakan? Dan bagaimana mungkin talent DNA itu muncul pada saat momen keberhasilan tersebut? Baik. Jadi waktu salah satu keberhasilan yang mungkin bisa saya banggakan adalah mempresentasikan hasil kerja saya di conference tuberkulosis internasional, itu waktu itu di Barcelona. Jadi itu yang kali kedua. Karena yang kali pertama saya mempresentasikan sebagai wakil dari International Council of Nursing. Nah, jadi Nurses ya, International Council of Nurses (ICN). Jadi situ saya menjadi presentan karena kebetulan organisasi profesi perawat Indonesia mendapat uh, bantuan dari International Council of Nurses untuk menyelenggarakan pelatihan atau training tuberkulosis untuk para perawat di Indonesia gitu. Jadi itu adalah hasil pelatihannya. Saya presentasikan itu di Paris dan kemudian tahun berikutnya saya mencoba sendiri untuk hasil penelitian saya dan alhamdulillah bisa masuk di conference tersebut gitu. Jadi saya berangkat lagi ke Barcelona waktu itu. Itu cosplay mungkin yang menurut saya itu suatu hal yang pantaslah saya banggakan gitu Coach. Apa mungkin yang menjadi kunci itu bisa berhasil sampai ke Barcelona, ke Paris, memaparkan sesuatu yang sangat hebat gitu ya? Apa kira-kira yang menjadi pendorong dan kunci keberhasilan Coach Yuni pada saat itu? Eh, apa ya barangkali karena saya orang yang berkomitmen dengan tugas dan dengan diberikan penugasan itu otomatis saya berusaha melakukannya dengan baik. Nah, kemudian juga di situ saya apa ya, menggunakan hasil yang saya peroleh untuk saya sampaikan. Sehingga saya menyampaikan fakta tentang hal-hal yang sudah ada yang sudah yang sudah terjadi sehingga saya menyampaikannya bisa dengan ya percaya diri gitu, Coach. Coach Pem ke mute, Coach. Oh iya iya silakan silakan Coach Yuni. Mhm. Gimana pertanyaannya? Iya silakan Tadi sudah lanjutkan kedengeran belum, Coach? Oh, silakan lanjut. yes. Iya. Nah, ya di situ pun pada saat yang kedua itu saya memberanikan diri juga untuk menghubungi subdirektorat TB karena waktu itu memang saya tidak harus dananya uang sendiri gitu untuk pergi ke Barcelona dan saya apa namanya mencoba memberanikan diri menghubungi ke Kasubdit TB-nya untuk apakah memungkinkan jika saya sudah berhasil
itu abstrak saya masuk ke conference tersebut, apakah memungkinkan untuk didanai, dan alhamdulillah pada saat itu didanai. Jadi itu karena mungkin saya mengenal beliau, jadi beliau juga tahu saya adalah wakil dari organisasi profesi, sehingga jika dan itu juga tentunya kayak semacam kesempatan juga dari Allah ya barangkali. Jadi saya bisa mendapatkan kemudahan di situ untuk berangkat didanai oleh pemerintah Indonesia gitu. Sementara untuk yang pertama itu didanai oleh ICN gitu. Begitu Coach Alhamdulillah. Fem. Ya, jadi kalau saya dengar ini menarik sekali, di mana talent DNA-nya Coach Yuni itu muncul dalam memecahkan masalah gitu ya, bukan dengan kayak apa ya, ngulik atau gimana, tapi betul-betul memanfaatkan talent DNA-nya tanpa disadari gitu. Jadi kalau Iya, saya dengar tadi Coach Yuni itu nggak menyerah gitu ya, pantang menyerah karena punya energizer juga, selalu optimis, tapi juga memikirkan, "Siapa ya yang bisa bantu saya? Siapa ya hubungan yang sudah siapa orang-orang yang di mana saya sudah jalin hubungannya gitu ya, yang di mana bisa membantu saya untuk mencapai target yang sudah ditentukan gitu. Yang itu tergambar sekali dari si kolaboratornya, sampai juga ke affectionate-nya. Jadi siapa sih yang dekat dengan saya yang sekiranya bisa bantu saya gitu. Jadi kalau saya lihat dari talent DNA-nya Coach Yuni gitu ya, Coach Yuni itu mungkin sedang berinvestasi ketika menjalin hubungan kepada banyak orang. Tapi seringkali investasinya mungkin tidak terlihat di masa kini, tapi investasinya itu investasi jangka panjang yang tidak tahu kapan akan diperlukan gitu ya, Coach? iya, sepertinya demikian Coach Pam gitu. Karena saya cenderungnya mungkin perubahan mindset dari saya gitu dan saya lakukan sejak mau sekolah S3 gitu. Karena saya pada saat mau sekolah S3 itu saya mempertanyakan pada diri saya, apa sih yang saya mau capai dengan sekolah S3 ini? Apa yang harus berubah pada diri saya? Gitu. Nah, saya melihat mengintrospeksi diri sendiri bahwa saya cenderungnya tuh kalau ada orang yang membuat saya agak susah itu saya cenderungnya fight gitu. Terus saya kayak punya awas ya nanti saya balas gitu. Nah, kemudian setelah S3 ini saya berusaha karena saya dulu tuh kayaknya rasanya sih saya jadi dosen yang paling bawel yang kalau mahasiswa nggak bisa, kenapa dia nggak bisa kan gitu, kayak gitu Coach. Jadi mungkin membuat orang terintimidasi. Nah dari situ saya mengubah apa nih yang saya harus berubah sehingga saya merasa oh berarti saya harus melihat ke orang itu apa adanya dan saya akan berusaha eh, tidak melibatkan eh, judgement saya gitu untuk orang tersebut sehingga saya akan bisa membuat dia lebih merasa tentram sehingga mau bangkit gitu untuk maju. Nah, itu yang mungkin saya udah mulai berubahnya tuh di situ. Jadi saya udah bagaimana saya membuat lingkungan saya itu menjadi bisa bergerak maju. Itu mungkin coach yang bisa yang Jadi waktu itu proses mhm. yang terjadinya. Jadi kalau saya dengar gitu ya, bukan berarti saya tidak mendengar bahwa Coach Yuni berubah sebetulnya. Lebih kepada dari dulu tetap punya developer. Dari dulu tetap ingin mengembangkan orang lain. Dan hingga sekarang pun masih ada si developer itu untuk ingin mengembangkan orang lain, namun cara yang digunakan dulu dan sekarang berbeda gitu ya Coach ya? Iya mungkin itu Seperti ya yang tadi coach. Coach Iya. Yuni sampaikan kan, kalau dulu mendevelopnya dengan saya marah-marah dan mem-push orang itu untuk jadi sesuai standar diri gitu ya, Iya, atau jadi kayak mungkin yang perfeksionis dibanggakan gitu diri. coach. Mhm. Iya Perfeksionisnya benar. bukan dalam artian talenta ya, tapi Iya, lebih kepada saya ingin mengembangkan kamu selayaknya bagaimana saya melihat potensi kamu. Namun sekarang angle-nya berbeda, saya ingin mengembangkan kamu selayaknya bagaimana kamu ingin dikembangkan, gitu ya, Coach, ya? iya benar, benar sekali. Sesuai potensi dan Mhm. alhamdulillah itu saya menjadi lebih kuat dengan menjadi coach ya setelah mengikuti training 3.0 coaching gitu. Jadi banyak hal-hal yang
menurut saya jadi lebih kuat lagi gitu. Oh, seperti ini loh harusnya saya gitu. Jadi kayaknya saya langsung sujud syukur dan mohon ampun gitu. Karena ternyata banyak banget mahasiswa yang mungkin patah hati gara-gara saya dulu gitu. Gitu Coach Pem. Boleh cerita Coach Yuni, apa sih turning point-nya pada saat itu? Turning Apa point yang ya. mendorong pada saat itu tiba-tiba tersadar bahwa, "Oh, saya ingin menjadi versi developer Mm-mm, yang lebih baik," gitu? mm-mm. Apa hal Karena yang saya mendorong? iya, yang secara mendorong itu ada karena saya harus melanjutkan pendidikan dan saya akan menjadi menyelesaikan S3 dengan menjadi doktor otomatis saya harus menjadi orang yang seperti resource person gitu. Bagaimana saya harus bisa membuat orang lain pun ikut eh, menjadi berpikiran lebih maju gitu. Itu sih turning point-nya, Coach. Jadi bagaimana saya bisa membuat diri saya menjadi magnet orang lain untuk bergerak maju. Karena saya pikir kalau saya udah jadi dokter tapi masih begitu-begitu aja, apa ya yang bisa saya lakukan gitu? Kontribusi apa yang saya bisa berikan? Itu turning point-nya sih, Coach. Jadi karena sudah harus sebagai dosen, saya harus menyelesaikan pendidikan S3. Nah, ini yang menjadi saya berpikir apa yang membuat saya harus berubah dari perilaku saya. Itu yang membuat saya akhirnya tersadar gitu, oh barangkali cara saya apa namanya, meningkatkan kesadaran mahasiswa, meningkatkan kemampuan mahasiswa ini pendekatannya kurang tepat gitu. Itu Coach. Ada feedback nggak sih dari mungkin dari beberapa orang gitu yang mendorong Coach Yuni untuk, akhirnya mengikuti 3.0 coaching atau mengubah cara development tersebut? Eh, Kalau jadi eh, saya mengikuti 3.0 coaching itu pertama awalnya karena saya diangkat menjadi coach TB nasional. Nah, pada saat itu saya merasa apa ya yang saya harus lakukan untuk menguatkan dulu eh, potensi saya. Karena menjadi coach TB nasional itu bukan hal yang main-main. Ya, TB itu tuberkulosis ya coach itu penyakit. Sekarang kita juara dunia kedua, juara dunia kedua. Angka TB kita banyak dan karena saya juga perawat di komunitas yang tugasnya itu di puskesmas dan di lahan praktek, maksudnya di masyarakat itu saya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, jadi saya sepertinya membutuhkan sesuatu keterampilan atau ilmu yang benar terkait bagaimana menjadi seorang coach itu. Nah, kemudian dengan menjadi seorang coach, saya melihat perubahan perubahan sikap dari orang-orang di sekitar saya, terutama mahasiswa ya. Kalau dulu kayaknya saya ada Bu Yuni atau tidak ada Bu Yuni itu biasa aja gitu. Sekarang kayaknya Bu Yuni itu dirindukan gitu, Cela. Itu sih yang saya rasakan gitu, Coach. Jadi kalau Ibu ngasih penjelasan itu jelas Bu katanya gitu. Jadi eh, jadi kayaknya saya agak jadi kebantu juga gitu, Coach. Mungkin dari cara saya memberikan penjelasan yang kurang terstruktur dengan pelatihan dengan menjadi coach itu lebih terstruktur gitu. Jadi step-stepnya tuh menjadi membuat orang itu lebih bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan. Itu Coach Pam. Jadi malahan, mengikuti 3.0 coaching pada saat itu bukan hanya saya sih sebetulnya tersentuhnya adalah 3.0 coaching yang sudah Coach Yuni lakukan bukan hanya, untuk, membuat target terpenuhi, bukan hanya untuk juga mendevelop orang lain, tapi ternyata ada, dari dalam diri, makna diri juga terkuak gitu ya Coach Yuni ya? Iya, benar Mhm. sekali. Kalau Ya, dari sepanjang kehidupan Coach Yuni nih, personal maupun profesional, apa sih tantangan terbesar yang Coach Yuni pernah alami? tantangan terbesarnya waktu eh,
kalau tantangan terbesar itu kalau secara personal barangkali saya bagaimana saya mengajarkan kemandirian untuk anak-anak saya gitu. Karena ini cukup yang saya rasakan, saya tuh memang tidak mandiri dalam hal orang tua saya overprotective kemana-mana saya diantar gitu, kemudian apapun dipenuhi, sampai ibaratnya mandiri secara emosional itu saya tidak bisa gitu kok. Jadi saya pada saat selesai kuliah itu baru merasakan, aduh kok begini ya rasanya nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu saya tidak tidak ingin itu terjadi pada anak-anak saya. Kebetulan anak saya 2 itu laki-laki gitu. Sebagai laki-laki harusnya dia punya kemandirian baik secara emosi terutama yang pertama, dan kemudian mampu melakukan berbagai keterampilan kehidupan gitu. Nah, jadi itu yang pertama menjadi tantangan terbesar saya secara profesional, ini personal maksudnya. Karena saya harus berhadapan dengan ibu saya yang selalu ingin melindungi, selalu ingin memenuhi. Jadi sementara dari ilmu yang saya pelajari, kalau kemandirian itu nggak bisa diajarkan, tapi harusnya dilatihkan gitu. Nah, jadi awal-awal ya prosesnya berat juga, bagaimana diomelin dalam tanda kutip oleh ibu saya, dibilang saya tidak sayang anak gitu. Nah itu untuk secara personal itu merupakan tantangan terbesar saya. Nah kalau terkait dengan pekerjaan gitu, mungkin masih ada kaitannya dengan pelatihan dari ICN tadi gitu ya Coach, karena saya harus menghubungi semua ketua organisasi profesi di provinsi untuk memilih orang-orang terbaiknya, perawat-perawat terbaiknya untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, itu kan mengorganize, memastikan semua hal terjadi dengan baik. Kemudian juga pelatihnya itu didatangkan langsung dari ICN, itu kebetulan pelatihnya dari Filipina. Jadi saya juga harus membiasakan diri setiap hari berbicara bahasa Inggris gitu. Itu tuh tugas yang berat juga. Nah itu bukan tantangan. Menurut saya seingat saya itu tantangan terberat saya secara profesional. Itu Coach Mel. Ini menarik sekali ya, maksudnya untuk Coach Yuni pun yang seorang dokter gitu ya, tetap pernah mengalami mungkin di masa kecilnya disalahpahami oleh orang tua gitu. Jadi ya, itu yang sih yang saya dengar sebetulnya. Yang bisa jadi ini bisa jadi pelajaran nih untuk banyak juga, untuk banyak kita semua di Zoom hari ini ya, kalau menurut saya ya Coach Yuni ya. Yang di mana, kadang mungkin kita akan menunjukkan rasa cinta kita dengan apa yang menjadi talent DNA kita. Seperti selayaknya mungkin tadi orang tuanya Coach Yuni, ibunya Coach Yuni, bisa jadi ibunya Coach Yuni adalah seseorang yang, perfeksionis gitu ya, ingin memastikan bahwa, kemudian aversif, bisa jadi, I don't know, tapi bisa jadi karena ingin melindungi gitu ya, kemudian juga memberi batasan-batasan, mungkin juga beliau otoritatif, yang di mana itu adalah cara beliau untuk menunjukkan rasa sayang. Karena dorongan dari Iya. talentanya gitu ya, yang ternyata untuk Coach Yuni sendiri gitu ya, Coach Yuni yang merasa sangat terpagari dan terkungkung gitu, bagi seseorang yang sangat energizer, ingin bertemu banyak orang gitu ya, punya banyak, network talents gitu, yang di mana juga ingin memberi. Namun salah satu yang Coach Yuni lakukan untuk menunjukkan rasa sayang Coach Yuni kepada ibu adalah untuk mengalah. Karena Coach Yuni yang harmoni gitu. Sehingga walaupun mungkin di dalam masa kecilnya Coach Yuni merasa berat gitu ya, eee, dijadikan anak yang sangat di-overprotective gitu ya oleh orang tuanya, tapi Coach Yuni tetap mengalah karena itu cara Coach Yuni menunjukkan rasa sayangnya dengan talent DNA Coach Yuni. Seperti itu nggak sih Coach Yuni? Benar banget Coach gitu. Jadi ya saya itu kan sebagai bakti juga kepada orang tua ya Coach ya. Jadi bagaimana saya berusaha memahami keinginan ibu saya gitu. Jadi Mhm. saya izin off cam ya Coach, kayaknya kok nggak stabil Iya. lagi ini.
Mhm. Jadi itu gimana saya memahami ibu saya yang sangat apa namanya, harus ini, harus ini, harus ini. Jadi daripada tiap hari harus berbenturan gitu, dan akhirnya saya jadi tumbuh sifat cuek gitu, Coach. Jadi ya udah gini Hmm. aja, ikutin aja gitu. Jadi itu dampak yang saya rasakan. Tapi mungkin kalau itu tidak ada. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tunggu sebentar, untuk Coach Yuni kembali lagi ke dalam Zoom sepertinya terlempar karena sinyal. Mohon ditunggu sejenak, tapi, menarik sekali tadi kita bisa dengar dari Coach Yuni ternyata talent DNA ini yang memang sudah dibawa oleh kita semua gitu ya. Kita bisa mendengar cerita Coach Yuni secara profesional, ketika dewasa seperti apa, tapi di satu sisi juga kita mendengar seperti apa Coach Yuni di masa kecilnya yang ternyata si talent DNA ini pun sudah muncul. Dan bagaimana talent DNA ini mempengaruhi bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana kehidupannya dulu di masa kecil yang juga merupakan salah satu tantangan terbesarnya. Oke, sambil kita tunggu di, Coach Yuni untuk kembali lagi ke dalam Zoom, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan, tuliskan di kolom chat untuk kita bisa bahas secara langsung dan juga nanti pun ada sesi question and answer, sesi sesi Q&A yang bisa kita bahas juga bersama Coach Yuni. Oke. Oke, Coach Yuni, welcome back. Halo. Ya, terima kasih Coach Mel. Oke. Ya, eee, oke, Coach Yuni boleh, silahkan, Coach Yuni boleh silahkan share sedikit, tadi, lanjut mungkin diulangi kembali tadi sebelum terputus, tadi terputus di tengah-tengah Coach Yuni. Halo Coach Yuni? Oke, tidak masalah, nggak apa-apa. Jadi, untuk Bapak Ibu yang di Zoom, apalagi yang juga belum pernah mengisi talent DNA, sambil kita menunggu Coach Yuni, sinyal Coach Yuni untuk menjadi stabil kembali, sambil kita menunggu itu, boleh saya izin sedikit menjelaskan gitu ya, apa sih yang terjadi mungkin kalau misalkan tadi kita mendengar, ceritanya Coach Yuni bahwa wah, saya waktu masih kecil katanya, saya merasa sangat ini ya, saya sangat merasa terkurung gitu tadi itu Coach Yuni sampaikan. Karena di dalam prosesnya katanya dengan orang tua yang sangat strict, yang sangat overprotective, yang di mana Coach Yuni sehingga pada akhirnya merasa tidak mandiri gitu. Yang itu yang merubah bagaimana Coach Yuni pun, men-treat anak-anaknya yang di mana mereka pun dipaksa untuk menjadi mandiri. Di dalam talent DNA ini menariknya, kita tidak menentukan siapa mandiri atau tidak sebetulnya. Kita tidak melihat, siapa yang apakah ada talenta yang mengindikasikan seseorang itu mandiri atau tidak, itu tidak ada. Tapi lebih kepada bagaimana mungkin setiap orang bisa punya kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dan disitulah dia harus benar-benar bisa mandiri menggunakan talentanya. Jadi untuk Coach Yuni sendiri di sini sebetulnya Coach Yuni jadi merasa tidak mandiri karena memang ada banyak, pagar-pagar yang diterapkan pada saat itu ketika dirinya masih, belia gitu ya. Yang di mana ada banyak dari talentanya yang tidak apa ya, tidak diberi kebebasan untuk muncul. Yang maka dari itu, menurut Coach Yuni itu menjadi tantangan terbesar karena itu akan, membuat dirinya stres kalau misalkan dia tidak bisa menggunakan talentanya. Jadi kenapa kita selalu menyebut talent DNA itu adalah talent bahagia,
talent DNA, talent bahagia, that you need to find your light and shine. Karena sebetulnya untuk kita masing-masing shine adalah di mana masing-masing talenta kita itu bisa dimaksimalkan. Masing-masing dari talenta kita sebetulnya menentukan apa yang kita perlukan di lingkungan kita, apa yang kita perlukan dengan orang lain, apa ekspektasi kita terhadap orang lain, dan di saat kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, disitulah kita akan jadi lebih bahagia. Jadi kalau contoh di sini, Bapak Ibu yang punya energizer, orang-orang yang memang secara natural, adalah orang-orang yang optimis. Apa yang diperlukan? Diperlukan adalah lingkungan yang positif, lingkungan yang sama positifnya gitu ya, lingkungan yang juga, tidak mudah menyerah. Dengan Coach Yuni yang nomor 2-nya kontemplatif, orang-orang yang seringkali mencari makna, "Kenapa ya saya di sini?" Gitu ya, ingin memahami semua hal itu. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah waktu untuk berpikir, waktu untuk sendiri dan berpikir gitu. Yang kemudian juga generous. Untuk Coach Yuni sendiri, orang yang memang suka memberi sehingga, apa yang diperlukan adalah orang-orang yang di mana Coach Yuni bisa sebarkan apa yang bisa Coach Yuni beri. Jadi sebagai dosen terbayang banget sangat suka untuk share information apapun yang bisa membantu, mahasiswa-mahasiswanya berkembang gitu ya. Coach Yuni sudah kembali lagi kah? Boleh di-share Coach Yuni, Sudah. yes, apakah boleh di-share, menurut Coach Yuni gimana? Apakah itu hal-hal yang sebetulnya membuat Coach Yuni stres pada saat muda gitu? Iya, benar. Ini Kospem, sangat ini ya, sangat dalam sangat dalam. Eee, jadi, benar sekali apa yang disampaikan Kospem, barangkali karena terlalu banyak aturan yang dibuat oleh ibu saya gitu, jadi saya cenderungnya memang, berusaha untuk, survive atau struggle, bagaimana caranya saya, tetap bisa menikmati atau menjalani hidup saya dengan bahagia. Nah, barangkali pada saat saya merasakan itu sebagai suatu yang rutin, di sini, saya memang menjadi lebih senang sendiri gitu loh, Kos. Jadi, di mana pada saat misalnya waktu SMA gitu, teman-teman harus, eee, bukan harus senang, misalnya jalan ke sana, jalan ke sini. Cuma kalau karena ibu saya sedikit lama Lama aja aja pulang ke pulang rumah, ditelepon. ditelepon gitu, khawatir gitu, kalau saya belum pulang ibu saya nunggu gitu. Itu membuat saya, "Oh ya udah saya nggak apa-apa dah, nggak punya teman tapi membuat ibu saya bahagia," gitu. Jadi, Mmm. kecenderungan saya mencoba menggunakan apa yang saya, hadapi itu menjadi sumber kekuatan saya, itu sudah mulai saya jalankan, sejak lama gitu waktu, karena mau nggak mau dengan, cara ibu saya yang seperti itu, saya, terbentuk polanya seperti itu dan ini juga perjuangan saya untuk menyesuaikan diri juga dengan teman-teman gitu, yang biasanya kan, "Ayo kita ke sana yuk," misalnya mau nonton, tapi akhirnya nggak cuma nonton, akhirnya kemana. Nah itu saya nggak bisa. Nah itu, struggle banget itu menyesuaikan diri dengan itu. Jadi, energizer-nya saya nggak muncul, tapi saya malah jadi, apa ya yang, bisa saya ini, karena ada hal yang lebih penting lagi yang harus saya lakukan, yaitu menghindari konflik dengan ibu saya, kan gitu ya, Mas, Oke. ya. Jadi, happiness happiness saya tuh happiness ke arah yang berbeda. Jadi kalau, dan itu sepertinya, sudah dilatih sama Allah ya untuk saya karena ke mana-mana saya jadi sendiri gitu loh, Coach. Kalau enggak kan saya Mmm. nggak bisa ke Barcelona sendiri, Coach. Kebayang nggak, Coach, Iya. kalau saya apa-apa harus sama teman gitu ya. Jadi itu barangkali yang, didikan ibu saya walaupun menyakitkan tapi itu membuatkan saya sakit Mmm. yang membuat kuat gitu ya, Coach. Nah, alhamdulillah, Iya. dari yang Coach Pem, sampaikan tadi, itu benar-benar, dengan mengetahui talent daerah ini saya menjadi seperti punya kekuatan gitu untuk me mu men menjalani kehidupan saya dengan lebih mudah.
Karena saya tahu saya bisa kok, saya ini adalah seorang energizer loh gitu. Karena awalnya kan saya kalau berada di dalam lingkungan itu biasanya saya ada dan tiada gitu. Kadang nggak dianggap gitu, bukan nggak dianggap, saya kalaupun saya tidak ada tidak apa-apa gitu. Tapi ternyata saya tuh punya energizer yang energizernya tuh fokus pada orang-orang beberapa orang tertentu yang bisa membuat eh, lebih nyaman mereka gitu. Jadi bukan energizer yang sifatnya membuat satu grup besar itu bergerak gitu ya, coach gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi dengan advisor dan developers yang saya lakukan, yang saya miliki, saya jadi paham kenapa saya sabar gitu menghadapi orang yang tidak tahu, jadi ngasih taunya berulang-ulang gitu. Itu itu kok saya bisa sabar gitu loh. Jadi saya paham, oh ternyata saya memang punya talent ini dan yang mungkin bisa saya keluarkan sehingga akhirnya pun saya menjadi bahagia dan nggak mikir lagi kenapa harus gue gitu. Itu ya, jadi lebih 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 enjoy gitu kok menjalani hidupnya gitu. Itu Iya, kok jadi sekarang setelah mengetahui jadi lebih bahagia dan lebih mengimbris diri ya Coach Yuni. Dan ini menarik sekali iya, Dokter Ari menyampaikan kadang excessive top talent bisa menjadi basement. Betul sekali. Jadi menariknya dari talent DNA ini juga relate nih kepada statementnya Ibu Nadira nih pertanyaannya. Adalah kadang di satu talent itu bisa ada dua sisi. Satu sisi memang itu bisa menggambarkan kekuatan kita, tapi kalau kita tidak sadar, yang sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat dominan, itu bisa menjadi blind spot kita. Selayaknya tadi seperti Coach Yuni katakan adalah, wah harmoni saya nih membelenggu jadinya. Yang di mana, Coach Yuni jadi nggak bahagia karena Coach Yuni merasa harus, bisa menghindari konflik dengan ibu, tapi di satu sisi juga ada keinginan untuk bisa bermain sama teman-teman gitu ya. Yang kadang mungkin si harmoninya ini yang menutupi hal-hal yang di mana untuk memprioritaskan, "Wah saya harus kemana ya?" Jadi berasa ditarik-tarik gitu ke kiri kanan gitu, yang di mana itu menjadi, basement atau blind spot seperti yang Dokter Ari sampaikan. Jadi dari talent DNA ini sebetulnya bisa membantu kita untuk bisa lebih baik me-manage diri ketika kita tahu apa kadar yang tepat, untuk dari masing-masing talenta kita. Dan ini relate ke pertanyaannya Ibu Nadira ya, Coach Yuni izin, saya bacakan. Kalau lihat iya, Coach Yuni, Masya Allah talentanya semua positif. Ini pertama bagi saya mengikuti talent DNA. Mau bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang merasa dirinya banyak sifat negatif, misalnya pemarah, nggak sabaran, egois, pengatur. Nah, pertama, eee, Ibu Nadira gitu ya, izin menjawab, mungkin itu bukan sifat negatif, adalah karena dari ada unsur-unsur di dalam talent DNA-nya Ibu Nadira yang mungkin seseorang yang, nggak sabar untuk memulai, seseorang yang sangat transparan, yang di mana bukan menjadi kekuatan, tapi karena tidak sadar malahan menjadi blind spot sehingga bukan menjadi orang yang transparan dan berani, tapi malah pemarah. Bukannya menjadi orang yang tidak sabar untuk memulai, malahan jadi nggak sabaran. Bukannya menjadi seseorang yang memastikan semuanya benar, tapi malahan mengatur. Jadi, ketika kita melihat, "Wow, ini sifat saya negatif." Mungkin bisa jadi bukan negatif, tapi kita belum menggunakan talenta kita secara maksimal dan bagaimana kita menggunakan talenta kita secara lebih baik dan kita sadar akan itu. Nah, jadi dari melalui talent DNA, kita bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri, yang sehingga kita bisa tahu kapan talenta kita volumenya dinaikkan dan kapan volumenya diturunkan. Jadi sehingga kalau pernyataannya Ibu Nadira nih, bagaimana si sifat negatif menjadi sifat positif. Yang esensinya semuanya positif, namun seringkali kita tidak sadar menggunakannya. Seperti itu sih. Mmm, mungkin, karena waktu yang terbatas, mungkin seperti itu yang bagaimana kita bisa melihat, eee eee, apa ya, keunggulan dan manfaat dari talent DNA itu sendiri.
Dan di akhir sesi ini, Coach Yuni boleh saya berikan lagi ke Ageng untuk conclusive statement dan juga bisa bertanya lagi ke Coach Yuni apa manfaat dari talent DNA. Silahkan Ageng. Insya Allah, baik. Terima kasih, Kasih Coach Miss Pem. Pem atas apa namanya sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga Coach Yuni yang sudah berkenan sharing. Kita senang banget nih untuk mendengar cerita dari Coach Yuni dan kisah inspiratif juga ya untuk yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Baik, untuk Coach Pamela, tadi kan sudah ya pertanyaan dari Mbak Nadira seperti itu. Mungkin Ageng juga ada nih Mbak Pem yang ingin Ageng tanyakan terkait Coach Yuni. Kan tadi kita lihat di bottom talentnya Coach Yuni ada perfeksionis dan kompetitif ya Miss Pem ya. Dan kita tahu masa lalunya Coach Yuni tadi adalah yang diprotektif oleh orang tuanya seperti itu. Mungkin apakah dari masa lalu itu juga yang akhirnya menggambarkan memunculkan top bottom itu? Coach Pem seperti itu. Kadang kan kita tahu ya Coach Yuni dijaga sehingga mungkin Coach Yuni udahlah nggak usah jadi perfeksionis gitu karena sudah ada detailnya dari orang tua dan udahlah nggak usah kompetitif dengan orang lain karena semuanya sudah terpenuhi. Gimana Coach Pem? Silakan. Iya, benar Mas Ageng. Mungkin itu bisa dijawab sama Coach Yuni dulu tuh. Oh, silakan Coach. Iya, benar. Terima kasih, Coach Pem. Tadi saya setuju banget tuh dengan pernyataan Coach Pem yang terakhir. Jadi kalau kita belum menyadari talent kita, kadang-kadang kita yang menjadi salah dalam bersikap gitu, dan sehingga disalahartikan sama orang lain. Jadi ditanyakan Bu Nadira ini pemarah, pengatur, egois, itulah saya dulu gitu. Jadi begitu setelah saya tahu talent DNA saya, oh iya ya pantas ya. Jadi pertanyaan Mas Ageng tadi, kenapa saya jadi tidak ingin kompetitif gitu? Karena ya buat apa gitu? Semua udah terpenuh. Mhm. Gitu. Terus kalau ada apa namanya yang untuk perfeksionis, nah ini sebenarnya saya jadi karena berusaha menjadi lebih baik gitu. Nah, tapi akhirnya jadi mungkin karena bukan talent dasar saya, jadi kalau menjadi serius itu muka saya langsung tegang gitu. Jadi orang akhirnya takut gitu melihat saya gitu, jadi nggak ada senyumnya. Nah, jadi saya paham sekarang, oh ternyata saya waktu itu orang bilang, ih Bu Yuni ini perfeksionis banget. Oh ternyata bukan, itu karena saya berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata orang tua saya awalnya gitu ya. Nah kemudian setelah berkumpul dengan tim, dengan orang-orang, saya juga ingin berusaha menghasilkan yang terbaik. Nah tapi sebenarnya bukan harus menunjukkan apa namanya detail itu mungkin tidak jadi top 10 saya juga gitu, tapi bukan berarti saya selalu membuat kesalahan. Nah, sehingga akhirnya sepertinya muka saya tuh kencang terus gitu. Jadi kalau saya ketawa tuh takutnya malah buyar konsentrasi, padahal tidak seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya saya juga punya talent-talent yang sebenarnya bisa saya menjadi kekuatan saya seperti logical ya. Itu kontekstual tuh tetap itu saya banget gitu loh Coach Pem. Jadi saya tidak harus kalau orang dalam kerja tim nggak memikirkan dia dulu buat apa sih, dia dulu salah apa sih, itu tidak. Yang sekarang inilah yang harus kita gunakan gitu. Jadi benar banget gitu. Kalau saya menguatkan kontekstual saya, maka saya akan lebih banyak bisa mengembangkan potensi-potensi orang yang ada di dalam tim kerja saya itu. Itu sih tambahnya Mas Ageng ya. Jadi benar saya tidak perlu kompetitif karena saya sudah dapat semuanya dan cenderungnya hidup saya tuh mudah gitu karena doa dari ibu saya. Terima Terima kasih kasih Mas Coach Ageng untuk Yuni. pertanyaan. Ya. Jadi memang ketika kita mengatakan finding your light and shine, you shine when you use your strength. Dan seringkali makanya jadi kayak wajahnya ketekuk, kita itu jadi seringnya marah, kita itu seringnya emosi karena seringkali kita memaksakan diri atau dipaksa untuk menggunakan bottom talent kita seperti yang tadi Coach Yuni share. Jadi bagaimana kita bisa bersinar adalah dengan lebih banyak menggunakan kekuatan kita dan lebih sadar akan bagaimana juga menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, diskusi kita hari ini sangat ini ya menarik dan juga kita jadi bisa mendengar banyak manfaat dari talent DNA. Boleh kita simak
sebagai penutup, manfaat dari talent DNA dari Dokter Ari Ginanjar langsung. Silahkan Ageng. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Alhamdulillah. Jadi, mungkin sebagai, penutup hari ini sebelum kita buka untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengisi talent DNA, eee, saya ingin mengakhiri dengan mungkin kita semua sama-sama membayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Sama seperti tadi Coach Yuni cerita dari masa kecilnya seperti apa, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, mungkin kita juga pernah di dalam posisi tersebut dan atau mungkin kita sendiri menjadi orang tua yang saat ini sedang menghakimi anak kita sendiri. Pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya, sesepele karena mereka tidak mengetahui talent DNA-nya. Jadi dengan talent DNA, kami berharap semakin banyak orang yang mengenali dirinya, hidup lebih bahagia, hidup lebih sukses, makin banyak pasangan yang harmonis, juga keluarga yang makin harmonis, hubungan orang tua dan anak yang juga lebih lancar gitu ya, hubungan antar rekan kerja yang semakin sinergis, jadi semakin banyak organisasi juga bisa berkolaborasi lebih efektif. Jadi maka dari itu kami mendukung Gerakan Nusantara Bertalenta oleh Dr. Ari Ginanjar, Let's Find Your Light and Shine, dan silakan Ageng share bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum punya talent DNA bisa lebih bahagia dan lebih sukses. Insya Allah. Terima kasih Coach Pem atas waktunya dan Coach Yuni sangat bermanfaat sekali pada sesi pada pagi hari ini. Izin bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA bisa menyimak beragam videonya melalui www.talentdna.me atau scan barcode berikut. Dan nanti di akhir acara juga Ageng akan bantu nih jelaskan bagaimana mendapatkan live tools talent DNA secara mandiri. Seperti itu nanti akan Ageng bantu. Nah, baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pada pagi hari ini? Ketik saya pada kolom chat. Silahkan. Siapa nih yang merasakan manfaatnya? Masya Allah, Mas Rahman. Saya Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira juga ketikan saya. Di sini saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu, talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui 10 top talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up spesial price senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tool talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yakni 500.000. Plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Dan ada yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA, ataupun mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, spesial price-nya di harga 750.000. Sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for You secara online.
Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Anda atau mengundang Bapak Ibu ke seminar pada pagi hari ini. Lalu Bapak Ibu yang mau tahu talenta dirinya tanpa ribet dan terjangkau, ini yang paling murah dan terjangkau nih untuk tahu talent DNA-nya. Kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA atau tes talent DNA top 5 hanya 99.000. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu. Dan ini terakhir, kami juga punya kabar gembira bagi para orang tua. Silakan bergabung di program perdana kita bertemakan Mindful Parenting dari Sabtu 25 November 2023 pukul 8 pagi sampai 12 siang. Hanya dengan investasi 99.000 juga per orangnya yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh 5 report talent DNA. Program ini sangat direkomendasikan bagi orang tua agar tidak suzon kepada anak. Seperti itu. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada talented people semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin melanjutkan aktivitasnya dipersilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin dipandu untuk mendapatkan hasil talent DNA nanti akan Ageng bantu di akhir sesi. Baik, untuk giveaway, satu pemenang free live to talent DNA akan Ageng umumkan nih siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Ibu Nadira. Selamat Ibu yang tadi sudah aktif ya mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Bu nanti silakan untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya ataupun kepada admin yang bertuliskan ESQ Leadership Center ya Bu Nadira, untuk mendapatkan satu live tools talent DNA senilai 165.000. Selamat Bu Nadira, silakan ya memberikan nomor WhatsApp-nya melalui chat seperti itu. Baik talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi maupun lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuan terbangnya, maka semua hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA.